Ayo yang mau mudik, yang mau mudik persiapan, jangan ngeremehin bagian CVT. Nanti mogok di jalan, nyari bengkelnya susah. Buat kalian yang ingin pergi jauh atau enggak touring, gua saranin jangan pakai video ini nih. Halo, ketemu lagi bersama Motovlog. Sekarang malam takbiran nih, tanggal 1 sekarang perekaman tanggal 1. Jadi gue mohon pamit dulu, kemungkinan gue akan libur liburan mudik karena udah 3 tahun gue nggak balik ke kampung. Jadi gua mau mudik dulu ke Semarang. Jadi kemungkinan beberapa vlog tertunda dan nggak ada vlog. Jadi gue istirahat dulu. Jadi gue juga minta maaf ke kalian kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah yang dari sengaja maupun nggak disengaja lagi saat video. Kemungkinan beberapa dari kalian juga mudik, hati-hati di jalan, jaga keselamatan keluarga menanti di rumah. Jadi gue mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Oh ya, menjawab pertanyaan kalian yang mengenai tentang throttle body cleaner. Jadi kemungkinan baru kemarin update throttle body cleaner. Mungkin kalian udah bikin atau kalian servis sendiri atau nggak bongkar sendiri. Yang untuk motor Trivi yang Ecu gendong itu ada perawatan khusus. Jadi yang buat kalian harus tonton videonya yang clean throttle body. Jadi kalian simak videonya, ada triknya. Kalau misalnya dibongkar habis berebet, habis bongkar ada berebetnya, itu ada triknya. Terus juga harus disemprot kering, benar-benar hilang yang bekas obat-obat yang dari cleanernya. Jangan sampai tersisa, apalagi kalau tersisa masuk ke dalam injektor, motor itu akan berebet. Pastikan juga klop masuknya ke intake bagian depan. Jadi menurut gua yang bongkar sendiri di rumah, kalau nggak ngerti banget, mending kalian gak usah bongkar dan jangan semprot keadaan mesin lagi hidup. Kalau misalnya mesin lagi hidup disemprot, itu malah tambah bikin berebet. Vespa itu emang agak aneh sih, tapi dia rata-rata yang disemprot karburator cleaner atau enggak injektor cleaner, obatnya itu kontras banget sama Vespa. Motor malah langsamnya nggak stabil. Jadi seperti itu. Banyak banget nih pertanyaan tentang bongkar throttle body. Mungkin ada yang coba-coba lakuin hal sendiri. Kalau misalnya memang nggak ngerti sama sekali basicnya, mending kalian ke bengkel aja. Seperti itu untuk cari amannya, malah nanti bisa bongkar malah nggak bisa pasang, atau enggak nanti terjadi trouble lain, intake robek, atau enggak kupu-kupu koinnya dari TPS-nya malah rusak. Ayo yang mau mudik, yang mau mudik persiapan, jangan ngeremehin bagian CVT. Nanti mogok di jalan, nyari bengkelnya susah. Sliding pad ini kalau urgent banget bisa diakalin. Bisa pakai double tip. Tapi jangan dia ganjel pakai itu aluminium foil, aluminium dari bungkus rokok ya. Jangan. Kalau mau pakai double tip. Kalau mau enak lagi, paten lagi, kalau gua biasanya pakai power glue. Udah aja langsung sini tempel nih. Ya. Ini karena berhubung orangnya bilang nanti aja gantinya,
Ya mau bagaimana, kantong orang kan kita nggak bisa paksain juga. Jadi ini gue lem untuk nextnya. Dan oh nih untuk yang bagian sininya masih bagus. Nah yang rusak itu bagian dalam sini. Ini udah gue lem, nggak bisa buka lagi nih. Tapi nanti juga untuk nextnya bisa buka, gampang bukanya, tinggal ketok aja keluar. Yang penting tuh sliding pad. Jadi kalau yang bunyi berisik-berisik itu harus perhatiin juga sliding padnya tuh. Sliding pad, pislet sama aja. Vespa nggak ada yang nyamain. Pakai punya Dokter Puli, ada Dokter Puli dari Gates, Dokter Puli ngeluarin nih. Nih, dia kan cara kerjanya yang tutup puli belakang ini kan dia diam, yang gerak itu kan rumah puli nih. Yang gerak itu rumah puli begini nih, sampai dia roller naik nih rumah puli ini dia kedorong maju. Ya kan? Cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini oblak, yang udah di rumah ini oblak, dia tuh kadang berisik. Kan ini berputar nih. Nah, tuh, ini pakai tangan begini, apalagi pakai putaran mesin. Nah, dia kan geraknya begini terus, geraknya gini, geraknya memang bukan atas bawah, tapi dia begini, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, tuh. Nah, yang gue bilang tadi, yang rusak kan yang di bagian dalamnya sini. Nah, yang di sini juga harus diperhatiin. Kalau misalnya udah diganti sliding pad juga masih bunyi berisik, perhatiin rumah pulinya. Takutnya rumah pulinya kena nih, dudukan ininya nih. Oke, takutnya ini udah mulai habis. Kalau ini udah mulai habis ya mau nggak mau ganti rumah puli. Tahu. Tuh, roller itu yang paling awet adalah roller standar, atau enggak dari Dokter Puli ada yang ngeluarin yang standar. Dia tuh bahannya bagus. Kalau roller yang bawaan yang racing, yang aftermarket itu nggak terlalu tahan lama karena teflonnya bahannya beda. Orang yang roller ori kan lumayan harganya, dan nggak bisa miligram. Roller ori itu kan 15,5 gram. Kalau yang bawaan LX 10 gram. Kalian bisa pilih tuh. Kalau mau orian, ada yang 12 gram warna putih. Itu punyanya Medley. Medley bisa pakai di Sprint Primavera. Dia warna putih. Vespa ngeluarin warnanya itu ada warna putih 12 gram, putih 9 gram, terus 10 warna kuning, hitam itu warna beratnya hitam itu 15,5 gram. Tuh. Kalau roller ini lebih awet teflonnya. Untuk kalian yang sering ngasih grease ini buat Vespa itu jangan terlalu banyak ya. Grease-nya nggak usah perlu banyak-banyak grease-nya. Jadi hanya sekelebatan aja sama di sini nih. Di sininya nih kasihin grease. Yang pernah video gue sebelumnya gue bilang gak usah terlalu banyak. Karena untuk bawaan pulinya Vespa itu kuningannya kuat banget nih. Dan emang ada selah, itu selahnya itu yang buat jalur gemuk, tapi bukan diisi gemuk dengan penuh, nggak usah, dikit aja. Soalnya dia nggak ada seal kanan kiri atau enggak seal depan belakang. Beda sama motor Jepang. Kalau motor Jepang itu ada seal depan, ada seal belakang, dan dia lebih awet gemuknya di dalam. Kalau ini enggak, nanti dia terpental kemana-mana jadinya, bisa ke rumah sini nanti jadi licin. Buat kalian yang ingin pergi jauh atau enggak touring, gua saranin jangan pakai Fibel ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kenapa? Gua nggak tahu sampai sekarang nggak ada penjelasan atau nggak ada apa. Fibelnya ini. Nah, ini baru berjalan under 5.000 km, 3.000 malah udah begini tuh keadaannya. Karena ini masih tanggung jawab gua, kebetulan waktu ganti enggak ini, jadi gua gantiin baru lagi. Oke. Kawahara ini rada soft banget komponnya alias karet ya, jadi cepet banget dia melarnya alias pecah-pecah.
Mudah-mudahan dia memperbaiki kualitasnya dan mengeluarkan tipe untuk harian. Kalau ini adalah tipe untuk rest only, makanya mungkin dia buat harian nggak terlalu awet. Dibungkusnya tertera rest only. Di video gua sebelumnya udah banyak banget bahas tentang CVT, jadi gua nggak bahas lagi di sini. Gua cuman buat referensi kalian yang mau mudik, jangan ngeremehin bagian CVT, karena ini adalah bagian terpenting penghubung dari mesin utama ini ke bagian penggerak belakang. Nih, Vibel ganti. Nih ya, gua saranin Vibel ganti, facelet ya ganti, roller ya ganti. Perhatiin juga kampas kopling nih, kampas kopling apa mangkok, jangan sampai ntar mangkoknya udah kemakan, kampas koplingnya tipis. Kita kalau macet di jalan, repot nyari bengkel Vespa. Tips gua adalah filter udara cek. Kalau udah lama banget gak pernah ganti, mendingan ganti deh, karena ini filter udara tipe busa. Lebih baik diganti daripada nanti dia udah mulai lapuk dan robek atau enggak hancur malah masuk ke throttle body, lebih bahaya. Untuk rem belakang dicek juga, rem belakang udah habis belum setelannya. Kalau ini habis, ini kan setelannya masih jauh nih. Kalau setelannya belum habis, dia bisa disetel. Jadi kalau misalnya rem dalam setel, ini bisa diputer. Kalau misalnya masih enteng bisa diputer, ininya bisa diputer. Nah, kalau misalnya dia keras, biasanya seret, karat-karat, kalian bisa pakai tang di sini, pegang tang, ini puter. Perhatiin juga rem depan. Kampas rem depan masih tersisa atau enggak? Nah, kalau itu kan masih ada tuh kampasnya. Jadi untuk triknya, apabila masih ingin mudik naik Vespa, naik motor, mungkin kalian harus prepare ya, kayak misalnya relay coklat. Terus juga sebelumnya kalian sudah penggantian part yang sangat riskan seperti kampas kopling, Vibel, oli mesin. Jadi lebih baik oli mesin ganti, sekalian dicek sisanya itu olinya masih ada atau enggak, seperti itu. Busi juga kalian juga harus prepare, karena kendala lain juga banyak. Dan satu triknya, apabila macetnya parah banget, kalian harus rehat dulu. Jangan maksain kendaraan itu sampai overheat, karena Vespa itu bukan tipe kalian yang pakai air radiator. Jadi kemungkinan overheatnya sangat cepat apabila macet parah. Jadi jangan paksain kendaraan. Oke, hati-hati di jalan, karena keluarga menanti di rumah. Jaga keselamatan dan istirahat apabila capek di jalan. Oke, itu aja dari gua. Jadi kemungkinan beberapa minggu gua nggak akan update video. Kemungkinan gua akan update pada saat liburan. Nanti gua share ke kalian juga tempat-tempat wisata, insya Allah ya. Jadi gue Marwan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maafin gue kalau ada salah-salah perkataan atau nggak ada salah-salah tingkah pada saat video yang gue nggak sengaja maupun atau sengaja, karena kemungkinan juga kalian salah mempersepsikan video. Gue mohon maaf. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian apabila video bermanfaat. Gue Marwan, pamit undur diri. Salam otomotif. See you next video.